Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-17. Michelle Hyang ditelan jurik. "Mbok, harus bagaimana ini Mbok?" ujar Yati kebingungan. "Mbak Yati, tunggu sebentar. Biar Mbok panggilkan dulu Kong Bitun," ujar Mbok Minah dengan nafas terengah-engah melaju pergi mencari keberadaan Kong Bitun. 15 menghilang. Kali ini Mbok Minah datang dengan diikuti Kong Bitun. Tampak gagah laki-laki tua itu berjalan. Masih dengan setelan baju pangsi merah dan rokok lobotnya. Ia berjalan dengan langkah lebar. "Kong," ujar Yati begitu mendapati King Bitun sudah sampai di warungnya. Sesaat Kong Bitun geleng-geleng kepala melihat penampilan Arman. Dia, mantan suami kamu. Aku sudah tahu itu," ucap lelaki tua itu datar. Tampak ada sedikit rona tak suka pada wajahnya. Diseretnya begitu saja tubuh Arman menepi agar tak mengganggu orang lewat maupun pelanggan yang mau berbelanja. Diambilnya air bersih, dan dicipratkannya sedikit pada wajah kotor Arman. Hah! Bibir Arman tampak bergerak-gerak pelan. Sepertinya sudah mulai tersadar. Diusapnya wajahnya yang basah oleh air cipratan Kong Bitun. "Hah, siapa kau?" ujarnya pada lelaki tua itu. Sementara yang ditanya hanya diam tanpa jawaban. "Aku tanya siapa kau?" ujar Arman lagi seraya menatap nanar. "Mana Yati istriku? Mana dia?" ujarnya lagi seraya hendak bangkit. Namun dicegah oleh Kong Bitun dengan menekan dadanya, membuatnya urung bangkit. "Hei! Apa-apaan kau ini? Aku mau menemui istriku," ucapnya lagi mencoba memberontak. Plak! Tiba-tiba tangan tua itu melayang begitu saja pada pipi Arman tanpa bisa ditahan. "Pantas saja kalau kau itu dibuang. Laki-laki payah," ucap Kong Bitun keras. "Setelah kau sia-siakan dia hingga menderita, kini kau mau kembali menjadikannya istri." Hardiknya lagi membuat sesaat Arman terdiam. "Tapi aku masih suaminya. Dia masih istriku," bela Arman seraya tetap berusaha melawan. "Belum pernah aku menceraikannya. Kalau begitu, kenapa tak kau ceraikan saja dia? Toh lelaki sepertimu memang tak pantas baginya. Kamu lebih pantas menjadi penghuni borongan bersama tikus-tikus itu. Atau kau mah sekarang juga menjadi salah satu penghuninya," ujar Kong Bitun seraya tangannya menyeret lelaki lemah itu. Demi mendapati perlakuan keras itu, seketika wajah Arman meringis ketakutan. "Ampun, ampun. Tolong Yati, tolong aku," ucap Arman memelas. Sementara Yati tampak bimbang di sana. Sementara Yati terjebak dalam kenangan bersama mantan suaminya yang tiba-tiba hadir dalam keadaan mengenaskan. Di sisi lain tampak kesibukan Dr. Andri mempersiapkan sesuatu menuruti orang tuanya. "Andri," ucap Bu Medi lembut. Ia tahu anaknya tak 100% setuju dengan keputusannya. Dalam hati kecilnya masih tersisa sedikit keraguan di sana. "Ya Bu. Kebahagiaan orang tua itu jika bisa melihat anaknya bahagia Andri. Tak mungkin ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anaknya. Jadi, Ibu mohon dengan sangat. Terimalah perjodohan ini. Ibu yakin kamu akan bahagia dengan Michelle." Andri diam tak menjawab. Kedua tangannya sibuk mengepak segala perlengkapan yang akan dibawanya nanti. Sesaat ditimang-timangnya bebannya itu sebelum kembali dimasukkan travel bag. Walaupun dia lahir di barat sana, tapi ibu yakin benar dia masih tetap wanita timur yang sopan dan penuh adat istiadat. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul Laras menghampiri mereka berdua. "Bu, Ibu," ucap Laras cepat, nafasnya terengah-engah. "Ada apa Laras? Kenapa kamu tampak cemas begitu?" ucap Bu Medi penasaran. "Michelle, mana Michelle Bu?" "Loh, bukannya sedari tadi sama kamu?" Bu Medi dan Andri tampak saling bertatapan. "Michelle hilang Bu." Bu Medi dan Andri saling bersitatap heran, karena baru sekitar 10 menit yang lalu dia masih tampak bersama Laras. "Coba kamu cari ke kamar belakang itu. Atau di dapur," ujar Andri pada adiknya. "Nggak ada Kak. Sudah dicari ke seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Hasilnya nihil." Dr. Andri merasa ada yang tak beres.
Dia khawatir jangan-jangan sihir itu telah kembali lagi. Tapi, lagi-lagi ditepisnya perasaan itu. Ia yakin Michelle hanya pergi sesaat. Sebagai seorang yang lahir dan besar di luar negeri, tentu melihat pemandangan di Jakarta adalah satu hal yang sama sekali baru baginya. Dan seperti biasanya, para pendatang baru akan sangat suka bereksplorasi di sini. Mungkin dia pergi keluar. Kita tunggu saja ya, ujar dokter medis sesaat kemudian seraya menatap jam di tangan kirinya. Tanda pisah. 1 jam menunggu. Masih belum tampak tanda-tanda kehadirannya. Begitu juga kabar. Terasa nihil saja. Padahal ini kali pertama ia menjejakkan kaki di sini. Laras dan Bu Medi saling berpandangan dengan cemas. Andri, ujar Bu Medi. Sudah 3 jam. Coba kamu telpon dia. Jangan-jangan. Lanjutnya tertahan. Dokter Andri meraih gawai dari sakunya. Sesaat dicari kontak Michelle. Tak ada jawaban Bu. Ucapnya pelan. Coba lagi Andri. Ini sudah 3 jam loh. Ibu khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dia itu bule. Masih asing di sini. Tentu menjadi sasaran empuk bagi para preman. Ujar Bu Medi lagi seraya menatap keluar jendela. Baik Bu. Biar Andri cari keluar. Mudah-mudahan dia tidak jauh. Ujar Andri kemudian seraya mengambil payung. Suasana di luar hujan gerimis. Ditambah udara dingin menjadikan Andri agak malas-malasan menuruti perintahnya. Namun, baru juga Andri beberapa langkah keluar. Tiba-tiba sudah ada Laras di belakangnya. Kak. Ya Ras. Kakak mau mencari Michelle dulu. Sudah 3 jam dia tak nampak. Aku ikut Kak. Keduanya pun melangkah keluar dengan dipayungi Andri. Sesaat mereka teringat masa kanak-kanak dulu. Di mana mereka terbiasa kemana-mana jalan kaki. Dan acap kali mereka pun akan merasakan kedinginan setelah bermain hujan-hujanan. Kak, tunggu sebentar. Laras membuka gawainya. Lihat Kak. Seharusnya Michelle masih ada di sini. Coba lihat ini, ujar Laras kemudian. Diangsurkannya gawai pada Andri, yang menatap penuh konsentrasi pada map online. Terlihat satu titik menyala merah. Tampak berkedip-kedip. Aneh. Aneh kenapa Kak? Coba kau lihat ini. Seharusnya Michelle masih ada di sini. Lihat, ujarnya seraya menunjukkan posisi sinyal. Terlihat di sana posisi gawai Michelle masih ada di rumah ini. Sama sekali tak berpindah tempat. Namun anehnya saat tadi di rumah tak terlihat sama sekali sinyalnya. Dari jarak kita sekarang berdiri, tak sampai 10 meter bukan? Iya Kak, berarti seharusnya posisi Michelle masih di sini. Masih di rumah ini. Tapi di mana? Seketika keduanya saling berpandangan. Dan, gudang, keduanya bersorak gembira. Dan segera berlari menuju tempat yang dimaksud. Sebuah ruangan di lantai 2. Satu-satunya ruangan yang memang jarang sekali dibuka jika tidak ada kepentingan sama sekali. Brak, pintu gudang dibuka dengan cepat. Lampu, ujar Andri pada Laras adiknya. Tap, lampu pun menyala terang. Dan seketika, saat dinyalakan lampu, tampaklah pemandangan yang sungguh di luar dugaan. Laras dan Dokter Andri terpekik kaget. Karena di sanalah Michelle berada. Dalam keadaan yang tak terduga oleh mereka berdua. Terlihat Michelle dalam keadaan yang nyaris tak berpakaian sama sekali. Pakaiannya terlempar begitu saja di lantai yang kotor dan berdebu. Hanya selembar tipis kain menutupi tubuhnya yang putih dan seksi. Dan dia bergerak-gerak aneh. Seolah sedang berhubungan suami istri. Hanya saja tak tampak siapa yang menjadi pasangannya. Ah. Dokter, Andri, seksi, sehalai. Kap, ucapnya lagi dengan gerakan seolah-olah sedang mencumbui seseorang. Terdengar desahan Michelle panjang pendek. Matanya terpejam. Dan tak hanya itu saja, Michelle pun sepertinya sangat menikmati perbuatannya itu. Terbukti dari tak dipedulikannya sama sekali tatapan Andri dan Laras yang menatapnya penuh heran padanya. Kak. Laras dan Dokter Andri saling berpandangan. Diambilnya selembar kain yang cukup lebar. Dan dalam hitungan ketiga keduanya menubruk Michelle dan membawanya menjauh dari ruangan itu. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa kalian? Hardik Michelle keras.
Sekuat tenaga dilawannya Andri dan Laras yang mencoba menyeretnya turun dari gudang atas dan menurunkannya ke ruang tengah. Ia sama sekali tak peduli dengan keadaannya yang nyaris tak tertutup apapun. Ia hanya tahu berontak dan lepas dari jeratan keduanya. Lepaskan, lepaskan. Sementara itu, tanpa mereka sadari, sekelebat bayangan pergi menjauh, dan kembali bersembunyi pada sudut gelap ruangan. Bayangan sosok hitam, tinggi, berambut panjang awut-awutan, dengan mata merah dan kuku-kuku runcing dan tajam. Hai gehaher, terdengar gorengan pelan dari makhluk itu dari tempat persembunyiannya. Tanda pisah. Bu, tolong, ucap Andri dan Laras seraya terus mencoba menarik tubuh Michelle turun. Tenaga Michelle luar biasa. Baru kali ini Andri menghadapi wanita dengan kekuatan seperti ini. Michelle, ya Allah Michelle, ada apa denganmu nak? Ucap Bu Medi dengan tangan menekap mulut. Ia sama sekali tak mampu melakukan apapun. Hanya berdiri kebingungan dengan lutut lemas, menyaksikan ketiga orang itu saling berjibaku. Ia tak tahu harus membela siapa. Kenapa dia nak? Kenapa dia? Ucapnya pada Dokter Andri dengan berurai air mata. Cemas akan keadaan mereka. Bu, cepat telepon Kong Bitun. Minta tolong beliau untuk segera ke sini. Atau suruh sopir menjemput beliau. Seru Andri cepat. Ia tahu ada yang tak beres pada diri Michelle. Dan obatnya hanya satu. Kong Bitun harus turun tangan. Hamfe, Hamif, Tuolwong, Luef Waskuan Ahu. Seru Michelle lagi. Badannya digoyang-goyangkan dengan keras. Mulutnya yang mencoba menggigit sudah dibereskan sedari tadi. Selembar kain syal berhasil menutupnya. Sedangkan tubuhnya yang telanjang kini telah dibungkus dengan selembar selimut bunga-bunga. Ikat dia Laras. Ikat yang kencang. Jangan sampai kita kehilangan dia lagi. Ucap Andri lagi pada Laras yang dengan cekatan mengikat tubuh dan tangan Michelle menggunakan selembar kain tipis. Gimana keadaannya Kong? Tanya Dokter Andri pada Kong Bitun sesaat setelah lelaki tua itu memeriksa kondisinya. Hah? Kong Bitun menarik nafas panjang. Apa yang terjadi dengannya Kong? Seperti yang sudah-sudah. Gadis ini tak diinginkan di sini. Jiwanya tertolak di sini. Jadi, bagaimana Kong? Ia harus segera pergi dari sini. Atau ia akan selalu menjadi pelampiasan nafsu makhluk itu. Dokter Andri mengernyitkan kening. Kong, bukankah yang ada di sini hanya arwah penasaran Biwor dan Melati? Kong Bitun menyeruput minumannya sedikit sebelum melanjutkan. Nah, Andri, Bu. Sebelum mulai melanjutkan, saya mau bertanya dulu. Siapa yang dulu sering membersihkan atau beraktivitas di ruangan itu? Tampak Bu Medi berpikir, keningnya mengernyit. Setahu saya, ruangan itu dari dulu tetap gudang. Benar tak ada siapapun yang beraktivitas di sana? Tanya Kong Bitun lagi. Benar, memang ruangan itu sesekali dibersihkan. Tapi tak pernah terpakai untuk apapun. Tiba-tiba, Kong Bitun mengeluarkan beberapa benda dan meletakkannya di atas meja. Lalu, siapa pemilik benda-benda ini? Mereka bertiga terperangah dengan benda-benda gaib yang ditemukan di ruangan tempat tadi Michelle ditemukan. Bersambung.